Seorang ibu tak kuasa melihat warung miliknya terbakar hingga pingsan. Warung tempatnya mencari nafkah di Jalan Taman Cimanggu, Bogor, Jawa Barat, ludes dilalap si jago merah. Kobaran api dengan cepat melahap seluruh bangunan warung bakso miliknya. Untuk memadamkan api, petugas mengerahkan 6 unit mobil pemadam kebakaran. Diduga, api berasal dari kebocoran tabung gas 3 kg yang tengah digunakan untuk memasak. Dalam waktu kurang dari 10 menit kita sudah nyampe dan sudah tertangani. Awal api diduga dari kompor gas yang bocor, lagi masak, nyambar jadi kena ke atap. Berapa bangunan yang habis, Pak? Satu bangunan Soto Ohim. Tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Tidak terima lapaknya diangkut, pedagang kaki lima melawan petugas Satpol PP yang menggelar razia di sepanjang lorong fase 1 Pasar Raya Padang, Sumatera Barat. Pedagang bahkan mengadang mobil petugas dan nekat memanjat mobil untuk merebut kembali barang dagangan mereka. Penertiban sebagai upaya relokasi pedagang dari selasar pasar ke lokasi baru di dalam pasar. Kericuan memanas saat petugas mengamankan seorang pedagang yang diduga hendak menyerang. Pedagang terlibat saling dorong dengan petugas. Petugas menjaga kawasan pasar raya agar pedagang tidak kembali menggelar lapak di badan jalan. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Hujan deras disertai angin kencang melanda kota Surabaya, Jawa Timur. Akibatnya atap rumah warga roboh ditimpa pohon. Tak hanya itu, sejumlah pohon di beberapa kawasan tumbang hingga menutup jalan. Petugas gabungan dari BPBD Kota Surabaya dan Dinas Lingkungan Hidup dikerahkan ke lokasi untuk melakukan evakuasi dan pemotongan dengan gergaji mesin. Hujan deras yang melanda kota Surabaya berlangsung kurang lebih selama 1 jam. Diselingi angin kencang sekitar 10 menit hingga membuat porak-poranda sejumlah kawasan di pusat kota. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Raksasa meluas, menara sutet di Desa Pondok Balik, Aceh Tengah dirobohkan. Tak mampu beli buku, bocah SD nekat akhiri hidup di pohon cengkeh di Ngada, Nusa Tenggara Timur. Butut mensrea dilaporkan, ormas ke polisi, komika Panji Pragiwaksono temui Majelis Ulama Indonesia. Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Fazilah Khairunisa kembali hadir menemani Anda dalam iNews-nya.
Selain 3 berita utama tadi, Ainus Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan Ainus Siang ini kami awali dari informasi mengenai 3 orang tewas akibat kecelakaan maut mobil travel menabrak truk di ruas jalan tol Cipali, kilometer 93 Subang, Jawa Barat. Kecelakaan diduga akibat sopir mobil travel mengantuk. Mobil travel ini rusak berat usai menghantam truk di kilometer 93 tol Cipali wilayah Kalijati, Subang, Jawa Barat. Pengemudi mobil travel Ahim Suganda dan 2 penumpangnya tewas di lokasi kejadian. Sementara 2 lainnya terluka. Seluruh korban evakuasi ke Rumah Sakit Abdul Rojak, Purwakarta. Polisi masih memburu truk yang kabur usai tertabrak. Kendaraan FPV yang datang dari arah Jaya menuju Cirebon menabrak kendaraan di depannya. Sampai saat ini kendaraan tersebut yang di depan sudah beridentitas. Untuk sampai saat ini kita masih mendalami. Kasus kecelakaan ini ditangani unit Laka Lantas Polres Subang. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. 2 bulan nunggak, seorang wanita pengendara motor di Cengkareng, Jakarta Barat jadi korban perampasan oleh debt collector. Saat cekcok, pelaku merampas ponsel korban. Kelompok penagih utang mengadang seorang pemotor wanita yang sedang membeli bakso di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Pemilik motor yang panik langsung mengabari orang tuanya. Saat cekcok dengan korban, pelaku sempat berupaya merampas ponsel yang digunakan untuk merekamnya. Oknum tersebut tidak bisa memberi kejelasan, ini langsung divideokan oleh korban hingga akhirnya beradu mulut dan ponsel milik korban sempat dirampas. Dari pengakuan orang tua korban, sepeda motor milik anaknya memang menunggak selama 2 bulan, namun masih ada jangka waktu untuk membayar. Hanya berteriak-teriak aja bahwa itu tidak boleh, itu dilarang untuk merampas motor, bukan haknya itu, karena dia bukan penegak hukum atau orang berwajib. Itulah terjadinya tadi. Perampasan, betul, mau dirampas ya tadi ya. Kuncinya sempat dicabut, diambil di mana, Pak? Kalau dia kan langsung itu bukan pakai kunci, langsung elektronik dia. Kalau PCX itu ya jelas, makanya dia nggak bisa. Disitulah kita berdebat sampai tadi hampir berantem juga sama beliau gitu. Ada berapa orang, Pak? Ada 4. Menunjukin surat apa tuh, Pak? Dia menunjukkan surat, nggak tahu surat apa. Yang jelas surat itu tidak itu ilegal lah bahasanya gitu. Atas kejadian ini, korban langsung memviralkan ke sosial media agar tidak ada lagi debt collector yang merampas motor di tengah jalan. Sakit hati dipecat, seorang satpam menguras habis perabotan di rumah mewah milik mantan majikannya di Menteng, Jakarta Pusat. Akibatnya pemilik rumah alami kerugian hingga 600 juta rupiah. Polisi mengamankan puluhan barang bukti kasus pencurian yang dilakukan oleh mantan penjaga keamanan terhadap majikannya. Sebelumnya, polisi menangkap pelaku yang jadi otak pencurian di kawasan Kota Tua, Jakarta Barat. Diduga sakit hati dipecat, pelaku nekat mencuri di rumah mantan majikannya di Jalan Muhammad Yamin, Menteng, Jakarta Pusat saat kondisi rumah kosong. Pelaku menggunakan 2 mobil pickup dan menjualnya ke 4 penadah. Akibat pencurian tersebut, pemilik rumah mengalami kerugian hingga 600 juta rupiah. Kami kemudian berhasil melakukan pencarian dan didapati fakta-fakta bahwa saudara Z yang menjual atau melakukan pencurian bersama dengan saudara M, tersangka M. Kini para tersangka dijerat pasal pencurian dengan kekerasan terancam 7 tahun penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.